Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil abhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Amma ba'du, para ustadz yang saya hormati, hadirin wal hadirat, talibin wa talibat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah, dengan rahmatnya kita bisa melanjutkan taklim kitab Fathul Mu'in pada bab nafaqah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin wa ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa muddani, dan dua mud. Dua mud itu 14 ons, karena satu mud itu kurang lebih 7 ons. Ala musirin, bagi suami yang mampu. Suami yang mampu itu suami yang menghasilkan pemasukan melebihi dari pengeluaran. Yang menghasilkan pemasukan melebihi daripada pengeluaran. Pengeluarannya untuk nafkah itu misalnya 1 bulan 3 juta, dia dapat 4 juta gitu. Walaupun gajinya 2 juta, sebab pendapatannya semua 4 juta. Sebab yang penting pendapatan. Makanya orang dinamakan pondapotan katanya kan. Iya. Pondapotan lubis katanya kan. Nah, supaya katanya mendapatkan itu. Wawa, dan dia man la yarji'u, yaitu orang yang tidak menjadi. Yarji'u bimakna yasiru. Bitaklifihi, dengan dibebaninya mudda ini 2 mud, mu'siron, orang yang susah atau melarat. Kalau dibebani 2 mud itu tidak susah, itu orang yang disebut musir. Jadi suami yang mampu. Wa muddun wa nisfun, dan 1 mud dan separuh. 1 mud 7 on, separuhnya 3 on setengah. Jadi 10,5 ons. Ala mutawassitin, atas suami yang standar, yang tengah-tengah. Suami yang penghasilannya standar itu suami yang mampu menghasilkan pemasukan sama dengan pengeluaran. Suami yang mampu menghasilkan pemasukan sama dengan pengeluaran. Kalau pengeluarannya 3 juta 1 bulan, pemasukannya 3 juta. Kalau kurang namanya melarat gitu ya. Apalagi nggak punya penghasilan, udah nyanyi-nyanyi aja lah dia. Ya Allah gitu ya. Tiap hari susah makan, anak istri bertangisan gitu ya, yang nggak mampu. Pengangguran, ya Allah, pengangguran itu ya. Makanya jangan pengangguran ya. Kerja apa sajalah. Ya nyapu-nyapu masjid entah apa, nanti kan ada orang yang menawari gitu ya. Wawa man, yaitu orang yang yarji'u, yang menjadi bidzalika, dengan demikian itu, yaitu dibebani 1 mud setengah itu mu'siron, yang
menjadi mampu gitu, bisa mu'siron menjadi susah. Maksudnya yang tadi suami yang mampu menghasilkan pemasukan sama dengan pengeluaran. Jadi ada 3 itu modelnya suami. 4 pengangguran ya. Yang pertama musir. Musir itu yang mampu mampu menghasilkan pemasukan melebihi dari pengeluaran. Itu namanya musir. Yang kedua mutawasit, pertengahan. Suami yang mampu menghasilkan pemasukan, maksudnya pemasukan hasilnya itu ya, sama dengan pengeluaran. Yang ketiga mu'sir itu tadi, yang pertama itu ya, yang cuma 1 mud. Mu'sir itu suami yang mampu menghasilkan pemasukan kurang dari pengeluaran. Itu udah susah dia, kurang. Apalagi yang enggak punya pemasukan, itu pengangguran ya. Yang tidak termasuk yang melarat tadi 1 mud gitu ya. Yang termasuk yang mampu 2 mud, yang tidak mampu, yang setengah mampu atau disebut setengah-setengah, standar pertengahan 1 mud setengah. Bukan itu aja, nanti masih ada lanjutannya. Kalau itu aja enak lah. Dikasih beras sudahlah, pigilah dia. Bukan itu, masih ada ya. Banyak lagi, mampus lah kau. Nanti kalau kamu tengok betul-betul ya. Hanya kalau belum mampu puasa aja. Puasa. Tapi kalau nggak mampu-mampu ya udah beranikan aja. Bismillah wallahu akbar gitu ya. Wa innama tajibu an-nafaqatu, hanya saja wajib nafaqah waqta tulu'i fajrin, waktu terbitnya fajar, fajri kulli yaumin, fajarnya setiap hari, fayaumin, dan kemudian hari berikutnya. Di nafaqah tadi yang 1 mud, 2 mud ataupun 1 mud setengah itu diberikan pagi-pagi hari. Itu kalau berupa beras. Kalau memberikan bulanan bisa. Tapi kalau memang gajinya harian ya pagi-pagi hari. Kalau mau gaji cepat, gajian terus, itu tukang parkir ya. Pokoknya ada kereta masuk gajian, kereta keluar gajian gitu ya. Tapi ya 2.000, 3.000 gitu. Pagi-pagi itu menyerahkan nafkah. Makanya kalau bertengkar suami istri itu biasanya pagi gitu. Iya. Pagi belum dikasih ataupun dikasih kurang uang sekolahnya, anaknya dikasih kurang. Udahlah mak, tekori dulu mak, katanya kan ya. Udah mak, tekori dulu katanya. Barulah mulai ya. Pasang kuda-kuda istrinya udah gitu ya. Dari mana uang katanya? Udah gak ada lagi uang katanya kan. Pagi itu pokoknya waktunya ngamuk itu. Waktunya marah sampai jam-jam 10 itu baru berhenti gitu. Sore udah berhenti gitu. Pulang dari kerja suaminya mana tahu pulangnya sore walaupun tidur-tidur di masjid ya. Ya. Ya Ustaz. Golek-golek di masjid gitu ya. Ya. Baca zikir-zikir gitu ya. Karena takut. Iya. Sore udah apa? Udah padam itu ya marahnya. Makanya sore udah mulai senang-senang pakai baju cantik istrinya gitu ya.
Suaminya pun sudah pakai baju cantik gitu, terus cerita-cerita. Makanya orang susah-susah yang rumahnya rapat-rapat itu walaupun pagi marah-marahan ya banyak anaknya juga, Ustaz. Ya. Ribut tuh kalau pagi, krutak gitu ya. Nah, anaknya jalan terus gitu. Ya. Ya. Karena kalau udah sore itu udah berhenti, makanya ada waktunya marah. Kalau istri itu ada waktunya marah. Kalau masalah nafkah ya, tapi kalau tiba-tiba dengar selingkuh gitu marah sore marah juga. Misalnya gitu ya. Perhatikan itu ya, kalau udah pagi rumah-rumah rapat-rapat orang-orang yang termasuk mu'sir tadi. Nah, marah-marahan itu istrinya mulailah namanya dia akhirnya pinjam sana pinjam sini gitu ya, malu aku sudah segala macam lah itu ya. Makanya suami harus cancut tali wondo kata orang Jawa ya, harus banting tulang peras keringat untuk mendapatkan nafkah itu mencukupi. Maksudnya bagaimana diperas otaknya untuk mendapatkan uang itu tadi gitu. Itu ya tentu dengan kalau dimudahkan itu dengan adanya secara umum itu ada keterampilan-keterampilan secara khusus. Kalau enggak ya jambret lah. Makanya kadang-kadang ada orang jambret itu jam 11, jam 10 pagi itu udah jambret. Karena habis dimarah-marah istrinya itu. Udah kalap gitu. Jambret dia gitu. Barusan berapa hari yang lalu terjadi di daerah Amplas yang agak arah ke Tanjung Merawa, dijambret adiknya Bang Anto itu, melawan pula itu. Ya. Kena satu karena jatuh dia, terus bangkit lagi, padahal udah berdarah kakinya. Diambil kereta itu ditabrakkan sama penjamret itu, berani itu. Baru jambret, brung gitu kan, kena lah satu. Ya, tapi berdarah ini dijahit berapa gitu kakinya, karena untuk tasnya itu udah yang sama yang ditabrak itu, yang satu lari. Nah, ini cukup berani itu, keluar katanya di situ semua duitku apa surat-surat ada di situ semua, matilah situ katanya kan, ditabrakkan itu. Nah, kalau yang nggak berani cuma jambret gitu, gitu ya. Ini memang tomboy dia ya. Hamil pun bisa itu naik kelapa, manjat kelapa itu. Belajar sama bapaknya Yuni, hamil manjat kelapa dia. Dimarahi istri ya. Kalau orangnya soleh dimarahi istri terus itu kadang-kadang jalur kewalian itu ya. Orang soleh ya, orang soleh. Tapi biasanya umumnya ini kan nggak orang soleh nih, orang toleh. Ya, dikasih pelajaran lah kurang nafkahnya. Orang soleh dikasih ujian sama Allah Ta'ala. Ada namanya seorang sahabat tapi karena nggak ketemu Rasulullah ikut tabi'in, namanya Abu Muslim Al-Khoyalani. Abu Muslim ini waktu rame-ramenya orang masuk Islam dia belum masuk Islam. Belakangan dia baru masuk Islam. Sudah masuk Islam mau jumpa sama Rasulullah. Karena Rasulullah sudah wafat tidak bisa jumpa. Akhirnya Abu Muslim ini belajar sama sahabat. Maka Abu Muslim ini walaupun hidupnya pada zaman sahabat tapi kelompoknya kelompok tabi'in. Karena belajar sama sahabat. Seperti Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu dalam riwayat jumpa 6 sahabat. Tapi enggak belajar sama sahabat.
belajarnya Imam Abu Hanifah sama tabi'in. Maka tabi'in dia masuk. Jadi belajar dengan guru itu menentukan status tentang ketinggian derajat pada zaman itu ya. Belajar sama guru gitu ya. Lalu Abu Muslim ini nggak jumpa sama Rasulullah. Sampai ke rumah, bukan ditanya bagaimana jumpa sama Rasulullah, apa kabarnya, keadaannya macamnya, tidak, tapi bang ada uang bang, itulah kira-kira ya. Untuk apa katanya kan? Untuk beli roti, untuk beli tepung katanya kan. Tepung untuk makan, beli roti katanya kan. Mikir suaminya ini, ditengok kantongnya ada 1 dirham. Ini ada, tapi beli tepungnya aja lah, nggak usah beli rotinya supaya nanti dapat banyak dimasak sendiri. Ya udahlah belikan katanya kan. Muslim ini berangkat ke pajak, ke pasar. Orang Arab tuh biasanya yang belanja itu laki-laki. Hanya dulu guru-guru saya yang waktu di Bangil itu, yang di luar tinggalnya, dia belanja itu pulang ajar itu. Istrinya di rumah, karena di lingkungan orang Arab, keturunan Arab. Jadi pernah jumpa sama saya gitu agak malu-malu, karena dia bukan orang Arab, tapi di lingkungan Arab. Saya tanya, "Mada Ustadz?" katanya kan. Sambil ketawa, tasawuf katanya kan. Tasawuf itu belanja, ya. Tasawuf katanya kan, belanja. Lalu pergilah si Abu Muslim itu ke pasar. Abu Muslim itu sampai di pasar, ada ujian dari Allah Ta'ala, seorang minta yang maksa minta uangnya gitu. Abu Muslim ini bingung, ini kalau saya kasihkan mati aku nggak dapat tepung kira-kira gitu ya. Abu Muslim ini nggak tahu kalau dia itu wali, tapi sebenarnya itu sudah wali dia. Akhirnya berjalan lagi, nggak dikasih, udahlah demi istri, takut aku. Sampai rumah nanti semana ditanya nggak dapat tepung gitu ya. Nggak dikasihkan. Kemudian ada lagi orang miskin minta lagi. Di hati dia, gimana ya katanya kan. Saya mau kasihkan tapi saya takut sama istri, ya Allah ujian kok kayak begini. Sampai dia bilang gitu ya. Ya Allah ujianku ini, aku mau kasihkan, aku takut istri, enggak aku kasihkan orang ini minta, katanya kan. Kok sudah 2 kali minta, ini mungkin sudah ujian saya, udahlah saya kasihkan. Nah, nanti marah-marah lah kira-kira gitu. Dikasihkan duit itu ya, tinggal 1 dirham. Tapi sedihnya bukan main dia. Takut nanti kalau sampai rumah ketemu sama istri, apa jawabnya kira-kira gitu. Sebelum sampai rumah bingung dia, cemana lah ini kan. Bajunya besar gitu, diisi pasir kantongnya. Semua diisi pasir semua, ada 3 kantong. Ya. Supaya nanti begitu masuk kan kantongnya itu berisi, ini tepungnya banyak gitu kan. Begitu nampak, saking takutnya bajunya itu ditaruh gitu aja terus pergi. Taruh aja bajunya, mak aku pergi sebentar ya mak, katanya kan, taruh bajunya gitu. Nah baju saya di situ katanya kan gitu. Entah macam mana pun nasibku ini kira-kira gitulah ya. Ya, udah sampai sore kan, sore itu waktunya senang. Kalau pagi yang marah-marahan gitu ya. Makanya kalau mau tahu rumah-rumah yang susah-susah itu mau marah-marahannya itu pagi ya. Kalau rumah elit-elit itu ya diam-diam aja lah, karena dia pun duitnya banyak. Sore sampai dia ke rumah,
Tapi takutnya bukan main ini, mati lah situ ya. Karena istrinya itu galak kali. Istrinya ini menakutkan, galak kali ya. Ada istri kayak gitu itu ya, menakutkan gitu. Hati-hati kok siapa si Mukhlis ya. Tapi kau dari wali nanti kau kalau soleh ya. Gitu. Rupanya diambil bajunya sama istrinya, pasir itu jadi tepung semua. Nah, pasir jadi tepung semua, udah dimasak roti banyak. Nah, pulang dia. Ini bang rotinya bang, kok banyak kali rotinya katanya kan. Sambil diberani-beranikan lah cakap, ya. Tapi tepung tadi katanya, tepung di mana katanya? Itu di apa? Baju abang itu tepung semua itu katanya kan. Lihat ya Allah, pasir jadi tepung gitu kan gitu. Ya. Kalau tahu kayak gitu, saya isi satu goni betul itu. Itu ya. Jadi rupanya wali aku ini, kira-kira gitu ya. Berhentinya dia jadi wali itu, istrinya itu berubah jadi solihah. Ya, udah tahu lah boleh nampak karomahnya gitu, kawannya datang mau entah nampakkan karomahnya entah macam mana ya. Misalnya kayak si Abu Muslim itu kayak si Hasan gitulah ya. Terus Azmi biasanya kan datang tuh pulang malam-malam jumpai kawannya gitu ya. Terus saya mau macam mana ya kak keadaan saya mau cerita. Aku nggak dapat karamat lagi, istriku udah solihah sekarang katakan gitu ya. Jadi berubah istrinya menjadi baik, solihah, nggak marah-marah, karomahnya berhenti dia. Itu ya. Itu ada penjelasan kayak gitu dalam kitab Fathul Bari sama di dalam kitab Uqudul Lijin pun ada semacam itu ceritanya. Jadi jalur wali orang soleh yang dimarah-marahi istri, tapi berhentinya istrinya kalau sudah solehah. Gitu. Makanya marahi terus saja biar jadi ya. Pasir jadi tepung. Coba kamu. Ya. Pak udah gila bapak ini katanya gini. Pasir katanya kan. Udah siap-siap menjawab kok pasir semua pak. Ya mana tahu untuk bangun katanya kan. Gitu. Nah, itu kaitannya dengan nafkah itu tadi. Makanya masalah nafkah ini kalau sudah berkeluarga itu penting. Malam-malam kayak gini apalagi pengantin baru itu senang. Kalau pagi baru pagi lagi katanya kan. Mikir belanja ini katanya kan. Beli ini gitu kan. Uang tinggal sekian katanya kan. Kerjanya belum dapat segala macam lah itu ya. Udah tidur aja lah pagi tuh. Supaya nggak diapai istri. Sore bangun kurang enak badan aku katanya kan gitu. Modus gitu ya. Modal dusta. Itu kaitannya dengan wa innamat tajibun nafaqati waqta tulu'i fajrin kulla yaumin fa yaumin. Itu. Ilam tu'akilhu, walaupun istri tidak ikut makan bersama suami. Atau jika istri tidak ikut makan sama suami. Alal adati menurut kebiasaannya biridoha dengan ridhonya istri. Waya dan istri itu rosidah. Rosidah itu tidak bodoh. Pintar atau tidak bodoh.
Walau akalat ma'ahu, seandainya istri itu makan bersama suami, ikut makan bersama suami di satu rumah itu, dunal kifayati, di bawah kecukupannya, wajibalaha tamamul kifayati, wajib pada istri itu menyempurnakan kecukupan alal aujahi, menurut wajah yang asoh. Artinya menurut pendapat ashabus syafi'i yang asoh, dari dua wajah atau beberapa wajah. Nah, nanti kalau ditengok terjemah itu artinya kurang pas ya. Alal aujah diartikan beberapa wajah. Kalau beberapa wajah itu namanya bahasanya aujuh itu ya. Nah, kalau di terjemahan itu menurut beberapa wajah. Jadi kalau suami istri ikut makan sama suami kurang dari satu mud atau dua mud, maka disempurnakan. Wa tusaddaqu hiya fi qadri ma akalathu. Dibenarkan dia istri itu fi qadri ma, dalam ukuran apa-apa akalathu yang makan istri itu dengan suami. Walau kallafaha, walau seandainya memaksanya suami pada istri, muakalatahu, ikut makan bersama suami, min ghairi ridhoha, tanpa ridhonya istri, au akalathu, atau ikut makan istri dengan suami, ghairu rasidati, yaitu istri yang tidak bodoh, bila izni waliin. Ghairur rasidati, istri yang bodoh, artinya yang tidak pintar, berarti bodoh, artinya dalam arti masih kecil atau ada gangguan. Bila izni waliin, tanpa izinnya wali. Fala tasqutu nafaqatuha bihi, maka tidak gugur nafkahnya istri itu dengannya, yaitu dengan makan bersama suami. Jadi kalau seandainya memaksa suami ikut makan dengan istrinya dan ikut makan dengannya, atau istrinya itu masih kecil tanpa izinnya wali, ya ikut makan sama suaminya, biasanya seperti itu. Fala tasqutu nafaqatahu, maka tidak gugur nafkahnya. Wahina idin, dan ketika itu tidak gugur nafkahnya, huwa mutatawwi'un, yaitu dia dianggap sedekah sunat. Fala ruju'alahu, maka tidak ada bisa mengambil kembali lahu bagi suami bima akalatu, dengan apa-apa yang dimakan oleh istri. Akalatu, yang makan istri bersama suami. Khilafan lil Bulkini, beda dengan Syekh Al-Bulkini wa man tabi'ahu, dan orang yang mengikutinya, yaitu bahwa Imam Bulkini mengatakan gugur nafkahnya karena sudah sama makan sama suaminya, ya udahlah, tidak usah dikasih satu mud lagi gitu, karena udah makan sama suaminya gitu. Ya biasanya ya istri ikut makan sama suami, bukan suami ikut makan sama istri, karena suaminya belum, masih kuliah dia, istrinya pedagang gitu, ikutlah suaminya sama istri, akhirnya DKI lah, dibawa ke tiap istri karena ikut dia ya. So istrinya galak pula ya, kuliah tak ada duitnya katanya, kan gitu dia. Walau za'amat, dan seandainya menyangka istri annahu mutatawwi'un, bahwasanya suami itu bersedekah sunat, wa za'ama, dan menyangka suami annahu muaddin, bahwasanya suami itu melaksanakan anin nafaqati, dari nafkahnya, suddiqa biyaminihi, maka dibenarkan dengan sumpahnya suami, alal aujahi, menurut pendapat ashabus syafi'i yang asoh, yang kuat. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, istri mengatakan
nggak gugur nafkahnya. Suami mengatakan gugur nafkahnya, maka suami dibenarkan dengan sumpahnya. Kalau sumpah berarti dibenarkan suami. Tapi jarang terjadi seperti itu. Wa fi syarhil minhaj, dan diterangkan dalam syarah minhaj, lau adhafaha, seandainya menjamu pada istri rajulun, seseorang, ikraman, karena memuliakan lahu pada suami, sakotot nafakatuhan, maka gugur nafkahnya. Menamu dengan tamunya kawannya suami, terus satu hari itu dikasih makan yang ditamui itu, gugur nafkahnya. Jangan istrinya, ya bang, hari ini kan belum kasihkan nafkah. Jangan begitu, karena sudah dikasih makan, dijamu oleh teman suaminya itu tadi gitu. Wa yukallafu, dan dituntut, man arada safaron tawilan, orang yang ingin pergi pepergian yang lama, tolakoha, menceraikannya, au taukilaman, atau mewakilkan orang, yunfiku, yang memberikan nafkah alaiha, pada istri itu, mimalin hadirin, dari harta yang ada di tempat. Harta yang ada di tempat. Orang mau pepergian jauh itu kan ada tanggung jawabnya sama istri. Maka pilih antara dua. Kalau memang sudah nggak bisa menafkahi, ya diceraikan. Perginya 1 tahun misalnya, atau 2 tahun, atau belum tahu. Atau disuruh mewakilkan orang lain yang bisa menginfakkan harta yang ada di tempat situ. Misalnya ada asetnya di situ, maka diwakilkan supaya ada orang yang bisa tiap bulannya memberikan uang suami itu tadi dari harta yang ada di situ. Makanya ketika pepergian itu istri diurus dulu, jangan kayak yang jaulah-jaulah itu, yang jalan gajah itu ya, pergi gitu aja dia, istrinya nggak diurus, kan ada Allah Ta'ala katanya kan gitu. Sampai perginya ke Afghanistan sana, berapa bulan ya. Makanya kalau orang itu mau ke India gitu senang kali. Orang itu senangnya diajak pergi-pergi gitu. Misalnya ada kawannya Wahyu itu yang ikut seperti itu, sekolahnya pandai kali itu. Ya, kalau sekolah nggak, jarang bawa buku karena udah pandai, gitu ya. Iya, di belakang gitu, mulai ribut duluan dia. Tamat ikut jalan gajah itu dia. Itu tujuannya supaya bisa pergi ke Malaysia, supaya pergi ke India gitu. Kalau nggak pergi, nge-grab dia, ya, jumpa sama sahabat karibnya si Iqbal gitu ya. Gimana nasibmu gitu, gitu, itu. Pakai sarung kadang-kadang nge-grab itu dia, keretanya besar gitu, iya Bal, ya. Badannya besar gitu, segini ya. Jadi kalau cari istri segini juga lah badannya itu. Ya, supaya imbang gitu. Jadi tanggung jawabnya suami itu kalau mau pergi diurus dulu. 1 bulan berapa? Misalnya 1 bulan 3 juta, ya dikasihlah 3 juta. Atau ada asetnya yang sudah menghasilkan 3 juta, jangan dibiarin aja.
Kalau pagi gitu pucat-pucat cari utangan gitu. Ditolong tetangga nggak mau gitu. Pulanglah suaminya, bang saya ada hutang saya lah bang untuk harian. Diutangi sama dia, alhamdulillah masih ada yang mau mengutangi katanya kan gitu. Jadi kapan dibayar? Kan ada Allah Ta'ala, nanti kalau Allah ngasih kan kita bayar gitu. Jadi istrinya sampai sakit meninggal dunia itu. Ya. Karena kayak gitu jawabnya katanya kan, ngadu sama itu istrinya, suaminya itu ustadz wasliyah, tapi kemudian ikut seperti itu. Wasliyah tapi ikut jalan gajah gitu ya. Kayak gitu. Enggak diurus itu. Sampai anaknya gondrong itu pun entah berapa bulan datang ke rumah karena bapaknya nggak pulang-pulang. Akhirnya saya entah caranya macam mana, saya doai pulang dia karena susah kali minta tolong neneknya. Pulang baru berhenti dia pergi kemana-mana itu. Jadi ustadz di PTP gitu ya, Mudin itu. Jadi kalau mau pepergian diurus dulu, atau kalau nggak diurus ya diceraikan, gitu. Jadi selesai urusan gitu. Ceraikan kan paling pada saat iddah saja ngasih belanjanya gitu. Kalau perginya yang lama, perginya misalnya berkelana gitu ya, ada yang mau dicari gitu ya, keris empu gandring tak apa gitu ya, ya, apa Nogososro. Karena orang itu kadang-kadang kayak gitu, hobi-hobian, hobi keris, hobi cari apa barang-barang harta karun. Yang paling banyak hobi bercewek. Iya. Iya. Nggak bertanggung jawab pula itu ya. Ini betul-betul masalah yang penting kalau sudah berumah tangga. Sebab orang yang perceraian itu belakangan ini yang sering terjadi karena masalah nafkah. Terlebih-lebih pernikahan dini. Pernikahan yang usianya masih muda, tidak mikir ke depannya. Yang penting nikah, dikiranya kalau udah nikah itu nampak surga gitu. Senang surga dunia gitu ya. Hanya 3 bulan cerai. Makanya di beberapa tempat itu banyak janda-janda muda seperti itu. Hanya kalau mau cari antaran yang murah, ya itulah dia, janda-janda muda gitu ya. Iya. Siapa? Si Pak Hutar. Kalau itu sikit-sikit aja pun mau ya, karena kamu masih lajang gitu ya. Dia sudah janda gitu. Kalau yang masih gadis itu ya bapaknya nggak mau lah karena dia masih gadis. Kalau yang janda itu banyak itu kalau kamu mau ya. Pernikahan ini apalagi musim Covid ini banyak perceraian. Ya. Kalau mau cari di sekitar pabrik-pabrik gitu. Nah, banyak itu yang dirumahkan terus cerai. Pinggir-pinggir laut gitu. Iya Ustaz. Hah? Hah? Pantai. Di pantai. Ustaz pernah tinggal nengok di pantai gitu? Oh, 6 kilo ya. Oh, jadi udah tahu lah lingkungan pantai itu ya.
Iya, betul itu ya. Yang penting guli lomak itu. Sama lagu dangdut. Ya. Kalau pagi-pagi enggak sarapan pun. Tapi entah sih, kenapa orang cakap orang pesisir itu kayaknya entah apa daerah lain. Kalau di tempat saya itu hampir dipastikan 80% tak sholat. Kenapa? Ya karena lingkungannya itu membawa kayak begitu. Ya, tapi dia yang kayak gitu itu fanatik dalam agama, cuma nggak sholat gitu. Sama kayak di Aceh itu fanatik dalam agama gitu. Kalau puasa Ramadan ya di Kedai itu dari belakang masuknya, dari belakang rumah gitu. Kedai itu depan tutup. Hari masuk dari belakang, rame gitu. Karena lingkungannya begitu. Lingkungan pantai itu kayak gitu. Tapi sekarang kalau di daerah Jawa sudah mulai baik. Karena udah masuk santri-santri. Terus didirikan masjid, musola. Nah, terus diajak orang itu gitu. Kalau dulu memang kayak gitu masih ya. Orang pantai itu. Karena saya pun daerah pantai tapi tinggalnya di sebelah jalan. Kalau sebelah kemari itu dekat pantai, 1 kilo nggak ada udah laut. Nah, malam-malam ini kalau main ke laut, misalnya ngantuk ya udah tidur di laut-laut itu. Pulang pagi-pagi subuh gitu. Badannya banyak pasir gitu. Gitu. Iya. Ya. Jadi beda orang yang di pantai itu sama yang di pegunungan. Kalau pegunungan itu orang dibilang susah itu masih ada dia itu sawahnya. Masih ada dia punya ladang gitu. Kalau udah di pantai itu sudah dibilang susah itu udah nggak ada lagi. Kalau musim banyak ikan semua dibeli ya. Parabola besar kali dibeli ya. Kereta dibeli gitu ya. Nah, nanti kalau sudah mulai nggak bisa melaut lagi, kereta hilang, gitu ya. Sampai yang dipertahankan tuh cuma tip, karena tip itu untuk bunyi-bunyi pagi, gitu ya. Gitu. Iya, yang rumahnya pantai. Kamu rumahnya pantai nggak? Nggak. Yang rumahnya pantai itu tahu itu. Kayak si Wahyu itu pandai nyanyi itu karena sering mendengarkan itu dia. Di lingkungannya itu lagu dangdut semua gitu ya. Iya yuk. Iya kan gitu. Jadi kalau di pegunungan udah nggak peduli, pagi udah pergi ke sawah gitu. Atau yang campur semua pegawai pabrik gitu udah nggak ada, itu pagi udah pergi semua. Tapi kalau orang di pantai itu sarung-sarung gitu ya, udah pergi dangdut gitu sambil ngopi gitu, udah nggak mikir lah pokoknya. Yang kerja 3 hari istirahat 4 hari gitu, itu dia rumusnya gitu ya. Iya Ustaz. Dan masyarakat nelayan itu, masyarakatnya dalam usaha rumah. Daerah kami itu banyak tak sekolah. Ya di daerah saya pun banyak yang tak sekolah, walaupun dekat pesantren. Ya, dulu
masih zaman saya masih banyak, sekarang udah berkurang. Masih banyak tapi nggak sampai tamat. Karena saya di lingkungan yang nggak pantai, di lingkungan yang tani, tapi dekat pantai gitu. Jadi nggak terikut. Dan sudah diwanti-wanti sama kakek saya, jangan main-main di laut gitu. Karena kalau sudah main di laut, ikut sudah. Karena nyari ikan, dapat duit gitu ya. Udah terus nggak mau sekolah. Maka terakhir saya 2 tahun yang lalu jumpa sama Kiai Najih Maimun, mengeluh dia, sekarang Kang nggak ada anak-anak yang daerah sini yang ngaji katanya kan. Bingung saya nengok orang sini katanya dia. Yang ngaji kemarin ini orang dari jauh-jauh semua. Yang ngaji di sarang itu orang dari jauh-jauh. Dari Jawa Tengah, Jawa Timur sampai Jawa Barat, Cirebon sampai Madura itu ngaji di situ. Ada kadang dari Malaysia ngaji situ. Tapi orang situ sendiri macam nggak perlu gitu. Barangkali mungkin logikanya gampang saja untuk menjawabnya. Untuk apa lah saya ngaji, udah banyak kiai katanya kan. Aku mau jadi apa? Aku nggak mungkin mengimbangi kiai itu katanya kan. Logikanya kayak gitu. Mau jadi apa ngaji lama-lama katakan. Nggak mungkin ngaji lama-lama bisa mengimbangi anaknya kiai yang hebat-hebat tuh katanya kan. Ya udahlah, kita cari uang aja gitu. Gitu dia, berdagang. Nah. Tapi ada yang memang nggak jalan logika itu. Di kalangan yang memang ilmiah, bahwa ngaji ini tingkat kepentingannya sangat tinggi. Sehingga kalau misalnya ilmu itu dibawa keluar, itu sangat berharga gitu. Sehingga yang jadi orang itu kayak begitu, dipertahankan ngaji situ, kemudian nggak di situ dia, di tempat yang lain, walaupun nggak jauh, gitu. Ya kamu misalnya mau jadi kiai di lingkungan saya, kan saya ketawa-ketawai, ngaji tidur aja kok, gitu, gitu ya. Ngaji main cewek gitu kira-kira gitu ya. Kira-kira gitu. Maka saya kadang-kadang ketawa di hati, kepingkel-kepingkel itu anak-anak sekarang mau sok-sok jadi ustadz hebat gitu. Saya tahu waktu sekolahnya itu murid saya gitu. Saya bilang kira-kira dul nggak ngaca kira-kira gitulah gitu. Karena saya tahu kualitas ilmunya, baca kitab saya dengarkan, kemudian apa kehidupannya sehari-hari dan apa kejelekannya, keburukannya itu saya tahu semua. Loh kok mau sok-sok jadi ustadz besar di lingkungan nyaingi saya misalnya kan, kayaknya ya ini udah nggak masuk akal kira-kira gitu. Makanya itu kecerdasan orang itu nampak ketika orang itu bisa menentukan pilihan, gitu ya, bisa menentukan pilihan yang kira-kira dia menjadi orang yang selamat dan derajatnya tinggi. Itu ditengok dari untuk menentukan pilihan. Ngaji ketika dibawa di tempat yang memerlukan sekali, ngajimu itu sangat berharga sekali. Walaupun tidur-tidur Ustaz ya. Dan ngaji walaupun tidur ini berarti tidak bermaksiat. Bisa saja kalau misalnya nggak ngaji bermaksiat, maka dengan ngaji itu menjauh daripada maksiat, lebih-lebih dapat ilmu gitu. Di lingkungan mengaji kalau mau maksiat pun agak segan gitu. Coba tidak ikut ngaji, udah siap tamat sekolah misalnya mau alimin gitu, udahlah
Ya udah dugem malam kayak gini dugem. Ya. Apa dugem? Ya. Kayak gitulah ya. Yang tahu Sikandar itu ya. Gitu. Nah, kita lanjut. Ini yang agak ngeri. Wa yajibu madzukira, dan wajib dari apa yang disebutkan. Yaitu maksudnya madzukira itu memberikan 1 mud atau 2 mud atau mud 1,5 bi'udhmen, dengan memberikan lauk pauk. Jadi 1 mud itu tadi diberikan lauk pauknya. Gitu. Lauk pauk ini menjadi kebiasaan istri itu yang dicari, yang diberikan. Kalau misalnya lauk pauknya istrinya 2 hari sekali daging, ya beli 2 hari sekali daging. Kalau istrinya suka merokok, ya suaminya memberikannya. Ya, itu termasuk. Ya, ada istri yang suka merokok. Bang, aku mau lah nikah sama abang. Kan ku tengok aku seksi kan bang, kata kan gitu ya. Ya, aku cantik, cuma penyakitku itu merokok bang, kata gitu. Tapi aku seandainya jadi pun aku merokok di dalam rumahnya, nggak keluar. Bisa bang penuhi itu, katanya kan. Ya udahlah di dalam aja merokok ya, katanya kan gitu. Jadi ya dikasih lah tiap bulan rokoknya berapa istri itu. Ada yang kayak gitu ini, enggak Karen? Hah? Ada istri ini anak akhwat yang sukanya merokok. Hah? Ini maksudnya suami memberikan kepada istri. Istrinya suka merokok. Banyak perempuan yang merokok itu. Ya, pakai jilbab gitu tapi merokok gitu. Jalan Swakarya itu ada itu ya. Kalau pagi saya naik kereta gitu masih merokok gitu. Sampai pulang kira-kira sudah 1 jam, itu juga pegangan rokok lagi gitu. Memang saya bilang gitu. Saya tandai ini tempatnya di sini gitu, supaya pindah ke sana. Rokoknya masih ada gitu. Gitu. Mungkin di Batubara banyak kayak gitu enggak? Yang suka merokok gitu. Ma'udzumin i'tida, serta lauk pauk yang terbiasakan atau dibiasakan lauk pauk itu. Itu tadi yang saya bilang, yang kebiasaan minumnya kopi, ya kasih kopi. Istrinya itu dari kecil biasanya minum susu, ya udahlah. Saya susu ya bang, ya udah. Jadi udah siapkanlah susu. Ada yang diem aja itu dikasih air putih pun jadi gitu, gitu ya. Tapi hati-hati kayak gitu, kalau udah nuntut dia bubar-bubaran itu ya. Karena udah dipendam hati api dalam sekam. Wa illam takulhu, walaupun istri itu tidak memakannya, kasamnin seperti minyak samin, wa zaitin dan wangi-wangian ataupun apa seperti makanan ringan itu maksudnya. Atibu, asal artinya zait itu minyak. Watamrin dan buah tamar. Jadi kebiasaan lauk dikasihkan ikan ataupun daging, kebiasaannya merokok atau biasaannya minum kopi atau minum teh manis itu disiapkan oleh suami. Nah, tanya nanti kebiasaannya ya. Walau tanaza'a, seandainya bertentangan fihi pada mut tadi, au fil lahmil ati,
pertentangan, beda pendapat suami istri dalam masalah mut, satu mut itu tadi, atau dalam masalah daging seperti pembahasan yang akan datang. Qadrahu pada qaddarahu qadin, maka menentukannya hakim, bistihadi dengan istihadnya hakim. Mutafawitan dengan membedakan fi qadri dzalika pada kadarnya demikian itu bainal musiri, antara suami yang mampu wa ghairihi dan lainnya yang mampu yaitu tidak mampu. Wa taqdiru al-hawi, adapun ketentuan al-hawi kan nasi seperti di dalam nas Imam Syafi'i, bi uqiyatin dengan satu uqiyah zaitin, minyak zait atau samnin atau samin, takribun adalah ukuran yang mendekati. Jadi kalau seandainya bertentangan antara suami istri dalam masalah nafkah, misalnya memberikan daging berapa hari sekali, qadhi yang memutuskan. Makanya hakim harus pintar seperti itu. Wa yajibu aidon lahmun. Nah, ini sudah mulailah kapok ya. Bagi suami itu wajib juga lahmun daging. Lauknya itu daging, maksudnya ya daging yang halal ya. Daging kambing, lembu, unta kalau ada unta. Kuda boleh dimakan ya. Kamu makan kuda, larimu kenceng. Seperti kuda lah kau. Pengantin baru itu makan daging kuda itu cocok itu. Ya. Panas gitu badan. Kalau kayak si Wahyu gitu jangan. Nanti nggak pakai baju di luar aja dia. Sambil merokok kepanasan dia. Nggak ada musuh. Kayak gitu dia kalau udah panas itu buka baju merokok, nggak ada musuh pula ini katanya kan gitu. Daging tidak yang dibiasakan kodron kira-kiranya wa waktan dan waktunya bihasabi yasarihi, menurut kemampuannya wa isarihi dan kesulitannya. Wa ilam takulhu aidon, walaupun tidak makan bersama suami aidon juga. Fa ini tidak, maka apabila dibiasakan daging itu marrotan sekali fil usbu'i dalam satu minggu, fal aula maka yang lebih utama konuhu adanya memberi daging itu yaumal jum'ati hari Jumat, au marrotaini atau kalau seandainya dua kali fal jum'atu wa thulatha'u maka hari Jumat dan Selasa. Nah, jadi kalau kebiasaan orang Islam itu kalau memang dia itu betul melaksanakan agamanya dimuliakan Allah Ta'ala. Ulillahil izzatu wa rasuluhu walil mu'minin. Allah itu mulia, Rasul juga mulia, orang mukmin itu juga mulia. Artinya diberikan kemudahan. Artinya makanya kalau denda itu satu mud, satu hari, berarti orang makan satu mud satu hari itu udah kenyang-kenyang itu. Satu orang 7 on itu udah banyak itu. Iya si Pase satu hari 7 ons. Habis itu. Banyak itu kalau satu hari 1 ons itu ya. Kalau badannya besar itu makannya agak banyak itu. Kalau malam nanti capek ngambilkan air minum. Karena kalau badan besar itu mau minum aja gitu. Badannya gemuk gitu.
Bang ambilkan air bang minum gitu. Iya katanya gitu. Dibangunin lagi bang minum bang katanya kan gitu. Iya. Makanya kalau yang baru-baru kayak ini jadi hambanya perempuan itu. Kalau masih baru-baru apalagi perempuannya ngebos gitu. Uang harus sama dia semua. Beli apa-apa dari dompet istri. Dia udah nggak punya dompet lagi dia. ATM disita semua kalau ada. Ya. Kalau suami yang pinter ATM disita pun duitnya yang penting kan disendirikan itu. Nggak diisi ATM. Namanya suami pinter ya, nggak mungkin dipinteri sama istri gitu ya. Tapi kalau udah sayang kali sama istri kayak yang baru-baru kayak gitu, jadi hambanya itu ya. Disuruh apa saja mau itu. Ya Lis. Bang beli nasi bungkus kapau ya bang katanya kan gitu. Nasi bungkus kapau itu apa? Tahu Lis? Enggak, ya betul ya, enggak tahu kan. Kayak gitu aja enggak tahu katanya kan. Kalau perempuan tahu, cewek tahu katanya kan. Gitu dia. Orang enggak tahu kok dimarahi katanya kan. Udahlah yuk pergi sama-sama kita cari katanya. Kalau kayak gitu ya aku aja lah pergi katanya kan. Gitu. Jadi wali kalau istri. Ya. Makanya istilah Medan semua, nama-nama makanan itu kamu pelajari semua ya. Nah, kalau tiwul kamu tahu tiwul. Belikan tiwul gitu cepet tahu itu. Ya, Gatot itu tahu. Ya. Karena itu orang Jawa tahu itu. Nasi kapau gitu orang Jawa bingung. Iya Ustaz. Nanti tanya sama yang tahu ya, anak perempuan itu yang suka makan tahu itu ya. Ada yang nggak suka makan dia ya, pelitnya bukan main. Ada istri itu gini terus. Uang kalau sudah masuk itu nggak bisa keluar. Ngesot baru dikasih. Beli rokok ladi katanya kan. Ini kan untuk belanja katanya kan. Ya uang saya udah habis, nggak ada lagi pegangan katanya. Ya carilah katanya kan gitu dia. Rokok di satu batang aja katanya kan gitu. Udah kecut katanya gitu ya. Ah tak peduli aku kecut katanya kan. Keluarlah ke kedai itu bang. Utang dulu yang satu kedai. Pengantin baru hutang rokok katanya kan. Gitu. Itu diantaranya ya. Jadi kalau daging kebiasaannya ya dibelikan. Kalau memang 1 minggu sekali itu hari Jumat. Hari Jumat makan daging. Karena libur kan. Makanya di lingkungan kayak habaib itu kalau hari Jumat itu makan enak, makan daging. Saya sering kalau pulang sholat Jumat itu diajak makan habaib tuh di rumahnya, makan daging dia, sup kepala kambing gitu ya. Nggak tarik lah kalau kamu misalnya dapat Arab gitu ya. Makanan Arab ini ngeri. Panas-panas ya, kaldu kambing gitu sama kacang hijau
sama kikil. Makannya kayak gitu. Makan nasi Bukhari. Nasi Muslim nggak ada. Ya, nasi barani segala macam itu, ya. Biryani gitu ya, nasi tomat. Kamu udah pernah makan nasi biryani? Belum? Oh. Di mana di sini yang jualan kayak gitu? Sana sebelum simpang pos ya. Tapi jangan simpang pos itu. Kalau itu gulai lemak-lemak daging itu ya. Maka kalau dibilang daging itu kalau di lingkungan orang ya non muslim atau Kristen itu kesana dia ceritanya. Aku udah lama lah nggak beli daging gitu kan. Saya dengarkan gitu sambil berhenti minum gitu karena batuk-batuk. Karena bilang daging itu saya agak lama lah. Di sana arah simpang pos itu dagingnya enak-enak itu katanya kan gitu. Oh, nanti dipilih kan ada yang dokter itu yang di situ, jadi bisa milihkan daging babi yang. Jadi kalau dibilang daging itu daging babi mereka. Iya Fitri. Ya. Cerita mereka itu lahmun itu daging babi itu. Yang cerita kayak begitu itu dulunya Islam. Nah, apa nggak ngeri itu? Dulunya Islam masuk Kristen. Nah, karena suaminya Kristen. Ngeri. Sukanya udah daging babi dia. Kalau misalnya biasanya satu minggu 2 kali, ya Jumat sama Selasa makan daging. Padahal orang itu ada yang makan daging itu pun setahun sekali kalau dapat kartu gitu. Kartu kurban gitu ya. Gimana ini ya? 2 kali seminggu daging. Jumat sama Selasa. Jadi kalau kamu hari Kamisnya itu udah 1 kilo daging. Selasa 1 kilo. 100 lebih itu ya. Kalau mau murah beli Tanjung Merawa yang warnanya agak merah itu. Tapi babi lah. Ini kitab yang mengatakan fal jum'atu wa thulatha'u. Ya. Jadi kalau istri membilangkan kayak gitu karena belajar Fathul Mu'in misalnya, jangan disalahkan. Bang 2 hari lu kan makan daging. Kalau enggak kita keluar aja lah bang. Dicarilah kedai sederhana saja katakan. Cari kedai sederhana saja gitu ya. Ya. Yuk ketawa kamu. Rupanya kedai sederhana itu besar, mewah. Ditengok suaminya ini ada lugu-lugunya. Ini bang, kedai sederhana katanya kan gitu. Sederhana ini deh iya. Gitu. Begitu siap pulang kena 400 limpul katanya kan. Katanya sederhana deh katanya. Ya. Begitu sajikan sederhana kok banyak kali ya dek katanya kan. Gitu. Udah makan aja bang suka hati katanya kan. Diambili semua satu sedikit-sedikit. Apa gak bayarnya banyak kali? Gitu. Jadi kalaupun nggak dibawa, nggak masak sendiri, ya dibawalah ke kedai, keluar makan di luar, gitu. Karena yang ikut saya sering nyupir gitu ya sering makan di luar. Kalau di luar waktunya makan saya ajak makan walaupun uangnya itu pas kali. Karena biasanya kalau ciri khas kiai itu kalau di luar waktunya makan itu makan. Makanya saya kalau diajak orang waktunya makan nggak dikasih makan, benci kali saya. Famili saya yang biasa kayak gitu, kalau orang lain dikasih. Nah, diajak ngobati gitu kan. Udah jam 1 nggak ngasih makan. Saya bisa ngasih makan dia, tapi kan nggak pantas orang dia yang nyorong. Nanti saya
udah berhenti situ dulu, ayo makan dulu. Kenaan dia orang memang muka tembok. Jadi sukanya kalau, makanya saya pernah ngantarkan Ustadz Ihya Ulumuddin ke rumahnya Mbah Mun. Kata Ustadz Ihya, aku antarkan ke rumahnya Mbah Mun. Ya Ustadz, kata gitu. Sampai sana dia masih muda, belum sekarang ini pakai celana biasa, pakai baju putih, pakai peci hitam gitu. Terus masuk, assalamualaikum gitu. Saya tanya dulu sama orang dalam, ada mau jumpai Mbah Mun, Ustadz Ihya, utusan Sayyid Muhammad gitu. Langsung masuk saja dikasih. Langsung begitu masuk, Ustadz Ihya itu duduk di bawah, Mbah Mun berdiri. Ustadz Ihya itu muridnya Sayyid Muhammad yang nomor 1 itu, tangan kanannya Sayyid Muhammad. Maka saya kawani Ustadz Ihya ini. Terus, oh Mas Ihya, katanya kan gitu. Berdiri Mas, katanya kan gitu. Pada saat itu masih muda, dipanggil Mas Ihya gitu. Itu loh wibawahnya Mbah Mun. Orang-orang pinter pun datang ke situ, nggak berani gini gitu, langsung duduk begini. Ngaturake surat pakai bahasa Jawa, nggak berani bahasa Arab sama Mbah Mun. Ngaturake surat saking Sayyid Muhammad. Oh, ayo katanya, terus duduk di atas, terus dikasih suratnya dibaca, cerita-cerita, terus makan, kalau Isara dikasih makan sate besar-besaran gitu. Jadi saya dijamu sama Mbah Mun karena Ustadz Ihya itu tamu mulianya, saya ikut gitu. Saya kan di situ udah orang biasa seperti santri situ, nggak mungkin dikasih sate besar-besar gitu, karena yang sama Ustadz Ihya ngikut. Saya ceritalah sama kawan, oh otakmu itu memang mau makan sate aja kau, katanya kan. Aku sekali lah dia dikasih sate sama Mbah Mun gitu kan. Oh kok bisa, saya bilang sama Ustadz Ihya, ya otakmu itu, katanya kan. Licik kamu, katanya kan. Karena bawa Ustadz Ihya kok kan, katanya kan gitu. Makanya orang-orang besar itu, Habib-Habib itu sama Ustadz Ihya menghormati betul. Ketika saya jumpa sama Ustadz Ihya di Surabaya, dipeluk, ini Muhyiddin, udah lama kita nggak jumpa, katanya kan. Dipeluk, orang heran semua. Ini kira-kira kecoa ini kok bisa kenal sama guru hebat, kira-kira gitulah gitu ya. Gitu ya. Baru betul ditanya, saya sudah detak hati saya. Ditanya sama adik saya, itu siapa? Itu abang saya. Kok bisa deket sama Ustadz Ihya dan sepertinya seperti kawan? Ya itu memang kawannya. Kawan dari mana, katanya. Heran semua orang itu. Karena orang itu manggil Ustadz Ihya Abi, kemudian nggak berani dia deket seperti itu. Itu karena pandai-pandai saya untuk mendekati orang alim. Kalau datang ke pesantren, saya bawakan tasnya, saya siapkan selopnya, kebutuhannya apa saya siapkan semua. Jadi terkenang sama dia. Kalau di situ cari namanya Ustadz Muhyiddin gitu. Jadi Habib-Habib itu cepet tahu sama saya. Karena Ustadz Ihya itu tangan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Jadi ini pernah diceritakan sama Mbah Mun, orang Islam itu mulia. Kalau memang betul-betul Islamnya baik, di dalam kitab fikih itu satu orang kafaratnya 1 mud itu artinya makan 1 hari 1 mud itu kan sudah banyak. Terus dikasih makan daging 1 minggu 2 kali. Ada orang kok makan daging nggak pernah setahun sekali, itu pun
kadang-kadang nggak dapat kartu katanya kan gitu. Berarti Islamnya belum bener itu katanya kan gitu. Iya, kau makan apa? Tempe. Itu namanya tirakat ya. Ya. Tirakat untuk mendapatkan ilmu itu. Jadi nggak mau makan enak sengaja. Ya. Tempe, tahu, nyambel gitu aja ya. Agak suntuk digoreng nasinya gitu ya. Kayak gitu itu. Ya. Ini makanya ketawa saya membaca Jumat Selasa beli daging gitu. Bah mati ini kira-kira gitu ya. Kalau ini betul-betul diapakan. Kamu beli aja segini gitu. Jumat dalam kitab itu daging ini dagingnya gitu. Ya, 2 potong gitu aja. Ya. Wan nasu aidon menurut ketentuan Imam Syafi'i juga ritlul lahmin seliter daging fil usbu dalam 1 minggu. Ritelan itu artinya seliter. Ya kalau misalnya 1 kilo lah. Alal muksiri bagi yang mampu, bagi yang tidak mampu. Yang tidak mampu pun 1 minggu sekali. Ya, matilah kau. Ya, biaya nge-grab apa bisa itu? Ya, waritlani dan 2 liter alal musiri daging bagi suami yang kaya. Mahmulun ala kilatil lahmi adalah ditarik atas sedikitnya daging fi ayyamihi pada hari-harinya Imam Syafi'i atau masa hidupnya Imam Syafi'i di Misra di Mesir. Wa yuzadu maka bisa ditambah bi qadril hajati menurut hajatnya bihasabi adatil mahalli menurut kebiasaan tempat itu. Jadi menurut penjelasan Imam Syafi'i ya seorang yang susah itu 1 minggu sekali lah 1 liter daging. Yang nggak susah 2 kali. Itu menurut masa hidupnya Imam Syafi'i. Tapi itu bisa ditambah menurut keperluan di tempat itu. Gitu. Jangan cari daging yang paling murah, konyor-konyor itu. Iya susah lah. Sebab daging itu pun ada kelas-kelasnya. Kelas 4 entah kelas yang paling rendah gitu ya. Nah, itu termasuk nanti anduk-anduk pun masuk situ. Babat ya. Terus ada yang kelas lebih tinggi, kelas yang nomor 1. Kalau nggak nomor 1 nomor 2 gitu. Itu tahu orang yang tukang masak. Yang tukang masak ini tahu. Ini daging kelas 1 kata yang beli. Kelas 1 nggak kayak gini kak. Kalau kayak gini, iya memang katanya langsung karena dia sudah tahu gitu ya. Kalau kita di tokoi tahu, nggak tahu kita kalau di tokoi. Wal aujahu annahu la udma yaumal lahmi in kafaha ghadaan wa asya'an. Menurut wajah yang kuat bahwasanya tidak usah pakai lauk, pauk pada hari banyak daging in kafaha jika dagingnya mencukupi godaan wa asya'an untuk makan siang dan makan malam. Wa illa dan jika tidak mencukupi wajaba maka wajib lauk pauk itu. Memang udah banyak daging misalnya pas Idul Adha ya udahlah. Memang Idul Adha itu sampai muak makan daging misalnya. Nah, karena banyak nasi. Cuma kadang-kadang masa orang ini daging katanya apa rendang, rupanya rendangnya itu empah jadi apa dimasak sama iya katanya rendang, ditengok loh rendang kok kayak begini gitu kan. Ditanya udah bisa masak rendang, bisa, udah biasa katanya. Ya. Begaya semua. Ya.
Enggak bisa dipercaya orang ini di hati saya ya. Makanya bolak-balik ini saya tanya betul-betul. Makanya saya kalau ngomong udah ngomong jelas-jelas saja. Kalau ada bilang ada, kalau nggak ada bilang nggak ada. Nah, bisa, kalau enggak gitu. Jangan kami usahakan kayak gitu saya bilang gitu. Ya. Barulah ngaku sebenarnya itu. Karena saya tahu ngomong pakai diplomasi itu. Saya tahu. Di hati saya kalau ngomong sama saya kok pakai diplomasi gitu. Yang bodohmu itu kira-kira gitulah. Ya saya tahu lah diplomasi orang itu. Sedikit lagi. Wa ma'amil hin sama garam. Wahatobin kan kayu bakar ya kan sekarang kompornya. Nih kan nggak ada kompor pula. Ada kompornya belum ada. Belum ya matilah kau. Kompornya nggak ada. Itu. Pindah rumah itu yang penting itu kompor. Nanti kalau kamu pindah rumah itu penting kompor sampai tempat tidur. Ya. Ingat-ingat itu ya supaya hidup. Karena untuk menghidupi keluarga itu dengan kompor itulah. Kemudian kalau sudah kompor udah masak, ketika kenyangan tidur gitu. Itu. Jangan kupikirkan kursi yang cantik, kulkas yang cantik, kompor nggak ada, ya. Bajunya cantik. Bungkus tempat tidur itu apa namanya? Spraynya ada, tempat tidurnya nggak ada. Kiamat dunia. Matilah kita ini, ya. Kira-kira minta izin boleh nggak? Atau umpamanya seorang pemuda menikah dengan alasan tidak mampu, bisa kira dibenarkan? Ya dibenarkan, nggak usah lah, puas saja. Diikat apanya? Azmi ya. Minum obat pelemas. Makanya terong aja. Iya. Itu. Karena kan kalau mampu, ya, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapa yang mampu ongkos nikah untuk ya pernikahan ongkosnya itu dan akad nafkah, maka nikah. Fa illam yastati fa alaihi bisaum. Kalau tidak bisa puasa, fa innahu lahu wija. Karena puasa itu obatnya, makanya puasa aja ya. Makan jangan yang panas-panas. Jangan makan daging, teri gitu-gitu aja lah. Tempe, itu cocok lah orang ini ya. Tempe, itu tirakat. Mau mengamalkan ilmu, tapi ilmunya nggak dapat. Wa ma'i surbin, air minum, sudah disiapkan, makanya tempatnya air minum. Ini tempatnya air minum apalagi? Ya, cangkir nggak ada, piring nggak ada. Ada piring. Dia mati lah. Ya. Nah, besok ada. Itu kalau zaman dulu itu istrinya udah siap-siap itu. Misalnya nanti udah disiapkan beli piring segala macam gitu ya. Makanya saya waktu mau pindah dinasihati sama orang tua-tua, kompor sama apa yang penting gitu. Akhirnya saya juga kayak gitu. Ada ustadz-ustadz yang mau pindah minta hari sama saya pindah. Ya udah ya, pagi hari yang baik itu bawa kompor sama tempat tidur.
pindahnya besoknya pun nggak apa-apa. Saya bilang gitu. Jadi tempat tidurnya sama kompornya sudah di situ udah ada gitu ya. Gitu. Wa tawaqqufil hayat li tawaqqufil hayati 'alaiha. Karena ketergantungan air, ketergantungan hidup itu atas air. Jadi kompornya udah ada, kayu bakar itu sekarang ya kompor. Ada perlengkapan, ada garam, ada air ya. Itu ongkos-ongkosnya masak pun itu dipersiapkan, nanti ada wama amuk notin itu ya. Satu mut itu kan masih mentah. Ongkosnya masak itu disiapkan kalau memang istrinya tidak mau masak. Nah, jadi artinya siapkan pembantu lah. Matilah kau. Istrimu main game aja. Masa nggak pandai? Ya, pandainya nyeplok telur. Ya, udah. Kalau suruh masak gitu, bumbunya apa ya katanya gitu. Apa bang bumbunya? Baru abang suaminya bilang, ini asal ngomong aja. Hanya dimasak katanya. Nggak jadi masaknya. Ya. Makanya belajar dulu masak nanti. Karena anak-anak ini udah pinter itu belajar masak ya. Masak tempe. Datang Petri, entah masak apapun itu. Masak nggak ada rasa katanya kan. Ayo beli katanya kan. Belikan entah di mana lah, suruh siri pun jadi, masak nggak ada rasa katanya kan. Baru beli yang agak pandai, itu pun belum pandai, agak pandai gitu ya. Karena saya rasakan juga, oh ini masih kalah dengan mie yang di luar gitu. Gitu ya. Saya tahu rasanya mie yang di luar sama mie yang dikasih. Di luar itu dijual-jual yang sudah kayak mie Aceh. Mie Aceh, tahu mie Aceh? Mie Jawa? Nggak ada makanan Jawa sini. Yang ada tiwul. Hah? Minum? Mihun. Oh iya, mihun. Adat Jawa minum itu mihun sama tempe gitu diiris-iris gitu. Itu kalau ada meninggal itu. Iya ya. Sesudah meninggal itu makannya itu tempe diiris-iris sama mihun gitu ya. Namanya surtanah itu. Datang sama Bang Anto itu karena udah nggak mau tempe, udah disuruh makan, ini enak tuh katanya kan. Iyalah udah saya tadi kan. Bang Anto itu yang tetangga itu yang dari sekret tuh, muaknya tempe itu ketika sunat. Ketika sunat nggak boleh makan daging, nggak boleh apa-apa, tempe aja dikasih. Sampai trauma sesudah tumat itu sama tempe. Tiap hari tempe. Selama zaman dulu kan agak lama sunat. Ya, mau 2 minggu itu ya. Masih jalannya pun mekah-mekah gini. Kayunya masih gini gitu ya. Zaman dulu ya. Ya sunat zaman dulu lama kan. Iya. Iya, obatnya tepung. Sekarang cepat. Sinar laser itu gitu aja ya. Bisa pakai celana langsung. Kalau dulu iya ya. Bukanya direndam itu di laut. Ya. Zaman saya aja mukanya direndam di laut pagi-pagi gitu. Belum banyak orang gitu. Udah dinginnya minta ampun gitu. Ngerendam sunat itulah. Gitu ya.
Makanya untung kalian jadi perempuan, nggak sunat kayak gitu kan. Ya, muka pada zaman dulu gitu dipejamkan matanya gini, baru nggak boleh nengok, baru Shalli ala Muhammad terus gitu. Ya, kayaknya kalau udah Shalli Muhammad itu detik-detik meninggal itu. Matilah aku, pokoknya kalau sudah Shalli ala Muhammad matilah aku ini gitu. Kayak mau dipotong lehernya gitu. Iya, kayak gitu zaman dulu saya sunat itu kalau udah kayak gini 2 orang itu matanya dipejamkan gini, terus dikerumuni orang banyak, nanti kalau Shalli ala Muhammad gitu, terus terasa di hati matilah sekarang gitu. Gitu ya. Jadi itulah masalah nafkah. Ya kalau ini diikuti betul, daging ini berat Kak Fitri ya, sama si Rizky ya. Semana kalau mau minta doa, praktekkan kitab itu supaya ada manfaatnya ngaji katanya. Bunyinya fal jum'atu wa thulatsa'u katanya. Ya. Ampun Dek. Kalau itu permintaan untuk sementara ini belum bisa lah. Nanti kalau saya jadi direktur gitu. Gitu ya. Apalagi yang nge-grab dibilang fal jum'atu wa thulatsa'u, langsung pingsan dia. Ya. Bisa makan ada syukur alhamdulillah gitu. Nah, itu diantaranya. Makanya artinya berarti perlu persiapan sebelum menikah itu, bukan langsung begitu dipaksa terus langsung nggih gitu. Itu ya. Bukan, itu perlu persiapan matang. Ya. Kalau belum siap puasa aja. Puasa. Jangan berani-berani ya. Perlu persiapan. Makanya Iqbal mundur teratur dia. Iya. Itu sudah langkah cerdas itu. Nah, walaupun dengan penderitaan gitu ya. Kan ku bawa derita ini gitu ya. Kan ku bawa gitu ya. Itu memang langkah cerdas. Ya. Saya sudah warning sebelumnya. Nah, jangan kamu belum waktunya gitu. Kamu belum siap. Saya udah warning. Ya saya tentu lebih cerdas dari anak-anak yang masih muda-muda ini gitu. Karena sudah lebih tua dan memang cara pengalamannya dan kitab segala macam sudah digabung jadi satu. Makanya tiba-tiba gak siap gitu mau nikah, ya Allah mati lah gitu. Asik gini aja kepala saya ini, saya gini-gini kan gitu ya. Karena nggak nyampe kepikiran gitu. Udahlah tawakal aja lah lillahi ta'ala gitu. Gitu. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma ja'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wal dhair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.